Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nama saya Safika Sakila Sati Masanda dengan NIM akhir 077. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Fisika Komputasi 2 nomor 2. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Di sini tertera soal UASnya nomor 2 itu mana kita cari tentang program lalu dibuatkan angka untuk angkanya seperti ini. Di sini saya sudah belajar di laman ChatGPT. Oke, tampilannya ini adalah halaman kosong. Di sini saya akan uh, ini saya cari apa itu gambar. Di sini saya akan bertanya terlebih dahulu yang berkaitan dengan gambar. Ini ChatGPT sudah menjawab gelombang asal perombakan energi atau getaran melalui suatu medium atau ruang kosong. Gelombang memiliki beberapa karakteristik, gelombang kecepatan visual, gelombang mekanis, dan gelombang elektromagnetik. Saya akan menggunakan statistik. Bagaimana cara fisik itu jawab. Saya bertanya bagaimana kelompok yang kamu ketahui secara fisik. Kamu dapat dijelaskan secara fisik aplikasi terkait dengan cara dan gelombang reply jarak antara dua puncak atau lengkung, frekuensi kecepatan gelombang, amplitude interferensi, refraksi penyebaran, kehadiran, diktator, serta polarisasi. Pergerakan secara fisik. Dan itu lalu saya akan menjelaskan. Dan menjawab, saya bertanya bagaimana analisis gelombang. Begitu menjawab analisis gelombang dalam fisika dilakukan dengan menggunakan pendekatan matematika yang melibatkan persamaan gelombang. Persamaan gelombang pertama yaitu persamaan matematika menggambarkan sifat gelombang satu yang sama waktu, superposisi gelombang, bahwa dua atau lebih gelombang bergerak melalui medium yang sama sekali yang sama akan saling menunjukkan berinterferensi satu sama lain. Yang ketiga, transformasi Fourier. Gimana menganalisis gelombang kompleks memecahnya menjadi kelompok-kelompok sinusoidal sederhana yang lebih kecil. Lalu pemecahan persamaan gelombang. Lalu
sifat-sifat matematis gelombang, interpretasi matematis yang penting, panjang gelombang, frekuensi, filter gelombang, kecepatan fase, kecepatan amplitudo, lalu intensitas respon gelombang, teknik transformasi dan analisis, teori teori Fourier. Karena fungsi periodik atau fungsi yang punya energi atau dalam interval tertentu dan dapat diulang menjadi jumlah atau interval dari fungsi-fungsi sinusoidal atau kosinusal. Kita akan bertanya kembali apa itu sinusoidal dan apa yang kamu ketahui dengan kosinusoidal. Nah, ChatGPT menjawab lagi. Sinusoidal fungsi matematis seperti gerakan gelombang dalam bentuk gelombang sinusoidal dan sinusoidal. Di sinusoidal sendiri atau sinus menggambarkan gelombang yang bergerak dalam bentuk sinusoidal berbentuk N. Sisi sinusoidal karakteristik secara amplitude, frekuensi, dan fase. Fungsinya dikatakan dengan A kali sin omega P plus, di mana A adalah amplitude, omega adalah sesuatu, dan P adalah waktu dan fase awal. Untuk kosinusoidal sendiri memiliki bentuk yang mirip dengan fungsi sinusoidal, tapi dimulai dari nilai maksimumnya P sama dengan 0. Dan gelombang ini dibagi oleh fungsi kosinus memiliki karakteristik juga dengan sinusoidal dinyatakan sebagai fungsi GT sampai akali cos omega T. Oke, kita bersama lagi. Bagaimana sudah bagaimana analisisnya, bagaimana gelombang secara dan memberikan solusinya. Belajar ChatGPT, pertanyaan saya bagaimana dalam cara numerik dan memberikan solusinya. Secara numerik, gelombang dapat direpresentasikan dengan beberapa metode numerik atau gelombang, pertemuan diferensial parsial bertitik yang menggambarkan perabatan gelombang. Ini untuk pertemuan datar, 2 kuadrat U per 2T kuadrat sama dengan P kuadrat 2 kuadrat U per 2X kuadrat. Di sini adalah fungsi yang menggambarkan perabatan gelombang dalam waktu T dan posisi X dan P kecepatan gelombang dalam medium. Lalu kita misalkan dengan waktu delta T dan dengan posisi rangka ruang delta T. Dengan gelombangnya seperti ini 2 kuadrat U per 2 kuadrat dengan U I N plus pangkat N per 1 min 2 U I pangkat N plus U I pangkat N per 1. Sedangkan untuk 2 kuadrat U per 2 kuadrat tadi untuk angka ruang U I plus 1 pangkat N dan min 2 U I pangkat N plus U I min 1 pangkat N per delta X kuadrat. Solusi yang akurat diperlukan pertimbangan terkait dengan syarat batas, metode iterasi, dan kestabilan. Hal ini dapat diperoleh melalui penghitungan menggunakan komputer dengan metode iteratif dan metode Euler. Metode beta, metode beta hingga menuju metode grand recursion. Oke, saya akan bertanya lagi bagaimana ChatGPT mengeluarkan suatu pertanyaan kerja. Keluarkan suatu pertanyaan global. Seperti pertanyaan seperti
potensi atau persoalan gelombang. Itu sudah menjawab kembali. Jika suatu daya meminta untuk mengeluarkan suatu persamaan analitik gelombang seperti persamaan sekunder, maka itu menjawab berbeda persamaan diferensial parsial yang sangat penting. Jadi ada itu 2M makna kuadrat P. Ini konstan lain fungsi gelombang partikel dimajikan sebagai makna kuadrat atau relatif untuk terhadap koordinat spasial nanti adalah potensial yang bergantung pada koordinat spasial. Saya akan meminta ChatGPT mengeluarkan solusi analitik persamaan koordinat yang dapat dibawa dengan sederhana. Metode numerik ini digunakan untuk mendekati solusi dari persamaan koordinat. Oke, di sini muncul saya minta tadi itu ChatGPT mengeluarkan persamaan koordinat dan itu yang ini tadi ChatGPT sudah mengeluarkan persamaan koordinat persamaan analitiknya. Oke, seperti ini. Lalu saya akan menuju. Saya akan meminta ChatGPT ini munculkan persamaan numeriknya dan ubah ke numerik. Persamaan ini maaf ini analitik dan diubah ke numerik. Oke, munculkan persamaan analitik dan ubahlah menjadi ubah ke numerik. Oke, ChatGPT sedang menjawab. Sebagai contoh, persamaan koordinat independen waktu dalam satu dimensi. Oke, ini ChatGPT menjawab seperti ini. Iya, betul. Oke, ini mari kita ukur persamaan diferensial parsial. Jadi bentuk numerik menggunakan pendekatan metode beda. Hingga untuk memodelkan evolusi fungsi gelombang dalam waktu dan ruang. Di sini kan bebas metodenya. Schrödinger tadi persamaan Schrödinger sudah persamaan analitik menjadi numerik. Nah, ini tadi persamaan analitiknya seperti ini kan. Dan ini sudah saya suruh ubah ChatGPT menjadi persamaan numerik. Lah, seperti ini persamaan numeriknya muncul. I habar N plus 1 C min C delta T min habar kuadrat per 2M. Aproksimasi N C plus 1 min 2. Aproksimasi N C plus aproksimasi N C min 1 per delta X kuadrat. Di mana aproksimasi dari fungsi gelombang pada posisi ruang X adalah J delta X dan waktu T N delta T. Untuk delta T sendiri adalah langkah waktu dan delta X langkah ruang, N adalah langkah waktu diskrit dan J adalah langkah ruang diskrit. Untuk nilai fungsi gelombang pada posisi ruang X, J delta X pada waktu T sama dengan N plus 1 delta T. Oke. Oke, di sini dijelaskan sama ChatGPT untuk menemukan nilai N plus 1. Kita tahu menentukan persamaan secara iteratif menggunakan nilai yang sudah diketahui pada rangka waktu sebelumnya. Memungkinkan melacak evolusi fungsi gelombang dalam waktu dan ruang secara numerik. Jangan lupa syarat batas, langkah waktu, dan ruang yang dipilih sebagai kestabilan numerik. Dapat menghasilkan nilai akurat. Oke. Selanjutnya saya akan menyuruh ChatGPT untuk membuatkan saya satu soal tentang gelombang yang sudah didiskusikan di atas ya. Oke, tolong buatkan saya
Satu soal tentang saya sedang meminta ChatGPT untuk membuatkan saya satu soal tentang gelombang yang sudah didiskusikan di atas. ChatGPT menjawab, oke, ini ChatGPT membuatkan soal. Gelombang sinusoida merambat dalam tali dengan persamaan gelombang diberikan oleh Y X, T 0,1 sin 2 pi X kali 10 T min 0,5 pi kali 10 X. Mana Y adalah amplitudo gelombang pada posisi X dan waktu T dalam satuan sesuai. Oke, ChatGPT menyuruh tentukan panjang gelombang lambda, frekuensi, dan kecepatan rambut gelombangnya. P itu amplitudo gelombang saat T 0,02 detik dan X 0,1 meter. Lalu kita berikan representasi grafis dan gelombang tersebut pada interval waktu T 0 hingga T 0,04 pada suhu X dan X 0 hingga X 1 meter. Oke, ChatGPT sudah menjawab. Saya akan suruh jawabannya dalam bentuk numerik oktav, lalu kita coding di oktav. Seperti apa codingannya? Seperti ini ya. Jawab soal di atas. Oke, saya dapat oktav yang bisa kerja saya codingan dari ChatGPT. Oke, seperti ini ya. ChatGPT sedang melakukan programmer. Oke. Oke, ChatGPT sudah menjawab. Saya akan copy kode dulu, lalu saya akan buka oktav. Saya akan membuka oktav. Oktav kosong. Oke, saya share screen dulu. Oke, sebentar saya buka codingannya dulu. Oke, Ctrl V. Sebentar. Oke, ini saya sudah berada di oktav dalam bentuk codingan kosong. Saya akan menyalin C clear all. Saya akan run dan kita save terlebih dahulu di sini. Oke, kita beri uh, ChatGPT. Oh no. Nah, oke, sudah seperti ini. Lalu kita kopas. Oke, kita run. Langsung muncul di sini ya, dapat dilihat codingan codingan dari ini tadi ChatGPT yang sudah saya suruh buatkan codingan oktav tadi. Sebentar, user
Nah, lain tadi aja GPT-nya. Terus saya perbesar user. Oke, share. Nah, ini tadi ChatGPT kan sudah saya suruh untuk ini panjang gelombang. Sebentar, saya buat ini aja. Oke, saya izin share screen kembali. Nah, ini kan muncul kan tadi, muncul persamaan analitik, lalu saya suruh ChatGPT untuk membuatkan saya satu soal tentang gelombang yang sudah didiskusikan, lalu jawaban dalam bentuk numerik oktav seperti apa. Lalu kita salin codingan tadi pada ChatGPT. Nah, ini ChatGPT-nya menjawab seperti ini. Nah, ini menghitung panjang gelombang frekuensi dengan kecepatan lambat, frekuensi gelombang dalam Hz, lambda. Oke, kan saya tanyakan ya, tadi kan langsung berhasil ya pada ChatGPT. Nah, di sini saya tanyakan eh, error, saat error. Saya coba tanyakan dengan ChatGPT apakah codingan error. Di ChatGPT menjawab, apa sebelumnya? Oh ini, ChatGPT melakukan perubahan dibuat menggunakan fungsi image untuk menghasilkan plot yang sesuai dengan tampilan dimensi gelombang. Oke, kita kembali ke chat ke oktav, codingan oktav lagi ya. Oke, tadi oktavnya muncul. Sebentar, saya ke ini dulu. Dari usia. Nah, seperti ini ya munculnya tadi. eh, Langsung muncul di sini grafik grafik ini ya, grafik codingan value ini. Dimana panjang gelombang, lambda menghitung amplitude gelombang pada T, lalu membuat plot grafik di label. Jadi kita lihat grafiknya. Grafik gelombang pada interval waktu 0,04 detik dari X sama dengan 0,1 meter. Seperti ini amplitude gelombang dan posisi X. Oke, kita masukkan ini ya, codingan baru. Sebentar saya salin dahulu ini tadi. Bentar. Oke, saya kembali ke ChatGPT. Oke, saya share lagi. Oke, di sini tadi sudah muncul codingan baru. Setelah saya tanyakan, ternyata ada perubahan fungsi menggunakan image J. Oke, saya salin kembali. Lalu kita ke Octave lagi. Saya izin share screen. Oke, iya, seperti ini. Atau coba kita bandingkan.
PLC, apa perbedaannya? Oke, kita akan tunggu, kita simpan. ChatGPT 2. Oke, terus ya. Oke. Wah, terlihat beda ya, beda lagi ini. Ini grafik gelombang interval waktu, wah, seperti ini. Jadi dapat dilihat ya, tampilan grafiknya berbeda lagi. Soalnya ini tadi menggunakan image. Bentar, saya kembali ke codingan yang awal tadi. Oke, saya run ulang. Nah, untuk yang pertama tadi seperti ini ya. Munculnya dari amplitude gelombangnya 0,05, posisi X 0,1, untuk 0,1 amplitude gelombangnya muncul 0,5 posisinya kedua, lalu posisi ketiga 0,9. Untuk yang coding kedua tadi, ini kita run lagi. Nah, gelombangnya seperti ini. Interval waktu ini sama waktunya, posisinya. Dapat dilihat ya, codingnya ini berbeda. Oke, kita kembali ke soal kembali. Nah, kita kembali ke soal lagi ya. Numerik oktav udah, oke. Saya coba tanya ChatGPT kembali. Sebentar. Oke, sini saya sudah membuat pertanyaan ya secara lengkap. Saya akan mengambil pertanyaan ini. Bagaimana common tips tadi sudah terjawab. Referensi gelombang sudah dijawab. Nah, ini belum dijawab. Saya ini saya bold dan saya miringkan. Saya tanyakan ini sudah. Oke, kita tanyakan ini. Nah, bagaimana gelombang? Oke, kita tanyakan ke ChatGPT pertanyaan yang belum bisa sudah dijawab. Oke, saya tanyakan pertanyaan yang ini. Bagaimana gelombang dapat merambat? Maka ChatGPT langsung menjawab. Nah, ini ChatGPT sudah menjawab ya. Bagaimana gelombang dapat merambat melalui berbagai medium dan apa yang mempengaruhi kecepatan setelah perilaku gelombang saat melewati medium yang berbeda. Ini belum ditanyakan, saya tanyakan. Oke, di sini jawab faktor yang mempengaruhi kecepatan berlaku gelombang saat melewati medium antara lain ketebalan dan sifat medium, kepadatan medium, sifat elastisitas kelakuan medium, temperatur medium, kemampuan medium untuk merambatkan gelombang, memiliki kemampuan yang berbeda dalam merambatkan gelombang tertentu, gelombang elektromagnetik, seperti cahaya merambat melalui ruang hampa vakum dengan kecepatan maksimum. Lalu resistivitas dan konduktivitas medium, gelombang elektromagnetik, resistivitas konduktivitas medium juga mempengaruhi penyerapan dan redaman gelombang saat merambat melalui medium.
Oke, ini sudah dijawab oleh ChatGPT. Selanjutnya saya akan tanyakan ini. Apa peranan dalam kehidupan sehari-hari fenomena gelombang seperti gelombang suara, cahaya, atau gelombang air, dan bagaimana aplikasinya dalam teknologi modern? Oke, sedang saya tanyakan ke ChatGPT. Oke, sudah. Oke. Nah, oke, di sini ChatGPT sudah menjawab ya. Di sini, oke, fenomena gelombang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang suara, komunikasi, hiburan medis, diagnosis ultrasonografi, dan organ tubuh dalam manusia, dan tubuh manusia dan binatang. Gelombang cahaya, pencahayaan, matahari maupun lampu, komunikasi optik, serat optik, gelombang cahaya mentransmisikan data dalam jaringan telekomunikasi internet dengan kecepatan tinggi, pencitraan medis MRI atau resonansi magnetik, dan CT scan komputer tomografi untuk diagnosis medis. Untuk gelombang air sendiri, transportasi, perjalanan laut, energi, bangkit listrik atau ocean wave, energi tenaga gelombang laut. Bangkit listrik tenaga gelombang laut, aplikasi dalam teknologi modern ada telekomunikasi, teknologi nirkabel, ilmu pengetahuan, dan penelitian. Oke, saya tanya ini sudah terjawab ya tadi untuk di bidang medis. Sudah dijawab lengkap oleh ChatGPT. Jadi tidak usah ditanyakan kembali. Oke, kita ke oktav lagi. Nah, ini ChatGPT, codingan dari ChatGPT. Beda ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Eh, Sudah coding lengkap beserta gambarnya. Oke, di sini dapat saya akhiri bahwa ChatGPT sudah menjawab dan codingannya lengkap beserta gambarnya, dan saya sudah menanyakan tentang gelombang, dengan analitik, numerik, dan solusinya. Lalu persamaannya tadi, ChatGPT sudah membantu menjawab. Oke, saya akan stop share terlebih dahulu. Oke, sekian video jawaban UAS nomor 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.